Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Quran surat 68 ayat 43. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai ayat ini, kita klasifikasikan terlebih dahulu setiap bentuk kata yang ada pada kedua ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata yauma. Ini adalah zaraf zaman, yaitu kata penunjuk waktu, dimana arti yauma ini bisa hari atau juga bisa peredaran. Kemudian untuk pemecahannya menjadi yaumun, yaumani, ayyamun. Kemudian yang kedua kita lihat bentuk kata yukshafu. Ini kak ya lambangnya karena dia kata kerja lagi. Ini adalah kata kerja lagi dalam keadaan fasib, itu dari kata kerja kasafa yakshifu, kasfan. Itu artinya bisa membuka atau mengungkap, dimana untuk kata kerja lagi pasif ini kita lihat untuk perubahan harkat akhirnya dalam keadaan rafa. Domir yang terkandung di dalamnya ini adalah damir huwa yukshafu. Kemudian kita lihat bentuk kata an ini labuka atau lain-lain bentuk kata yang fungsinya mengkasrahkan kata benda yang jatuh di depannya. Untuk makna pilihan arti ini bisa banyak ya, bisa mulai, bisa juga dari, tentang, atau mengenai, atau artinya bisa berkenaan dengan. Selanjutnya kita lihat bentuk kata sakin. Sakin ini adalah kata benda B, lambangnya ini bentuk kata pelaku biasa ya, dari saka, yasqi, sakyan. Maka untuk kata pelakunya menjadi sakin ya, jadi ini tunggal, golongan laki-laki dalam jumlah tunggal. Kemudian yang selanjutnya adalah wa. Ini huruf ataf, yaitu L lambangnya, lain-lain bentuk kata. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yud'auna. Ini pun sama seperti yukshafu. Ini adalah kata kerja pasif dari kata kerja da'a, yad'u, da'watan, artinya menyeru atau memanggil. Jadi asalnya da'a, kemudian yad'u, berubah yad'u ini menjadi kata kerja pasif menjadi yud'a. Jadi yud'a, yud'aya, yud'awani, yud'auna. Kemudian untuk yud'auna, ini
Dhamir yang terkandung di dalamnya adalah hum. Kemudian untuk perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa atau damah dengan cirinya itu waw nun. Selanjutnya kita lihat bentuk kata ila. Ila juga ini adalah lain-lain bentuk kata lambangnya, artinya bisa sampai, ke, hingga atau kepada. Selanjutnya bentuk kata setelah ila adalah as-sujud. Ini as-sujud ini adalah bentuk masdar atau akar kata B ya, lambangnya kata benda itu dari kata kerja sajada yasjudu, sujudan. Itu untuk pola 2 berarti, yang artinya ini adalah bersujud, bersimpuh atau menundukkan kepala. Jadi as-sujud ini kita lihat dari asal usul kata benda jadian tadi bentuk akar kata. Kemudian untuk golongan laki-laki dalam keadaan jumlahnya itu tunggal untuk 1 orang. Untuk perubahan harkat akhirnya ini sedang kasrah atau jar karena sebelumnya didahului oleh huruf jar ila. Selanjutnya adalah fa. Fa ini adalah lain-lain bentuk kata untuk huruf jawab syarat. Kita lihat bentuk kata setelah fa itu la. Ini adalah la nafi atau peniadaan ya, artinya tidak. Selanjutnya kita lihat yastati'una. Ini adalah kata kerja lagi dari buduk tengah waw yang 3 huruf pokoknya itu adalah ta'ah, yatu'u, tau'an. Ta'ah itu tadi dari tawa'ah, ini artinya bisa mampu. Kemudian dari 3 huruf pokok ini dipindah pola atas pola istaf'ala yastaf'ilu menjadi istata'a yastati'u. Kemudian untuk peta laginya menjadi yastati'u, yastati'ani, yastati'una. Berarti di situ dhamir yang terkandung di dalam kata kerja yastati'una ini adalah dhamir hum, mereka mampu. Selanjutnya untuk ayat yang ke-43, khasyiatan absaruhum tarhaquhum madillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Kita lihat setiap bentuk katanya. Yang pertama adalah khasyiatan. Ini kata pelaku biasa golongan perempuan dari kata kerja khasya'a yahsya'u khusyu'an, yang artinya menyerah, menunduk atau menundukkan pandangan ya, menunjukkan penghormatan. Kita lihat khasyiatan ini itu kata pelaku biasa golongan perempuan, maka untuk tunggal laki-lakinya khasyian, khasyiaini, khasyiina. Kemudian untuk perempuannya menjadi khasyiatan, khasyiataini, khasyiatin. Selanjutnya bentuk kata absarun, absaruhum. Absaru dan hum ini majemuk ya. Kita lihat yang pertama absaru. Ini adalah masdar dari kata kerja basara ya basiru, basarun atau basaran, artinya melihat atau pandangan. Selanjutnya untuk masdar di sini kita bikin petanya. Untuk yang rafa basarun, basarani, absaru, absarun. Kemudian untuk perempuannya berarti
basaratun, basaratani, absarun. Jadi ini adalah golongannya golongan perempuan jamak. Selanjutnya hum ini adalah KPNO, dan hum ini harakatnya kasrah karena dia menjadi mudhofun ilaih dari kata majmuk yang pertama absaru, artinya menjadi penglihatan mereka. Kemudian tarhaku. Tarhaku ini adalah kata kerja kak, yaitu kata kerja lagi untuk domir hiya ya, yang asalnya itu dari rahaka yarhaku, artinya menimpa. Jadi untuk peta laginya yarhaku, yarhakani, yarhakuna. Untuk hiya tarhaku. Jadi di sini tarhaku domainnya adalah hiya ya, yang terkandung di dalamnya. Karena nanti untuk subjeknya ini adalah dillatun. Ya, dillatun ini golongan perempuan, sehingga untuk kata kerja laginya ini adalah damir hiya. Kemudian hum di sini adalah KPNO dalam keadaan fathah karena dia menjadi objek. Selanjutnya dillatun ini adalah masdar dari kata kerja bengek ya, pola 3, dalla yazillu zullan. Kemudian akar kata yang satunya zillatun, yang artinya zalla ini adalah rendah atau hina. Kemudian wa, yaitu ini adalah lain-lain bentuk kata huruf ataf. Selanjutnya adalah bentuk kata qad. Ini qad ini adalah harfu ta'kid atau bentuk kata penyungguh ya, artinya sungguh. Selanjutnya kita lihat bentuk kata kanu. Kanu ini adalah kata kerja ka, itu dari buduk tengah waw kana yakunu kaunan, yang mana untuk kana ini beserta kawan-kawannya fungsi kana adalah mendomahkan pokok dan memfathahkan keterangan. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yud'auna. Yud'auna ini sama dengan yang tadi, seperti sudah kita coba urai ya. Jadi yud'auna ila sujud sama dengan yang tadi, wa sudah juga ya sama. Kemudian bentuk kata hum. Hum di sini adalah B, yaitu KPNS. Jadi untuk hum di sini adalah KPNS karena hum di sini itu dalam keadaan rafa atau domah karena dia menjadi pokok dalam kalimat. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk kata salimuna. Ini adalah kata benda B, kata pelaku biasa dari kata kerja salima yaslamu salaman, salamatan, yang artinya secara kamus itu adalah selamat atau artinya ini sama dengan berpenataan dengan Islam. Maka salimuna karena ini bentuk kata pelaku, maka artinya menjadi yang berpenataan dengan Islam. Kemudian untuk golongan, ini adalah golongan laki-laki jamak ya, atau dalam jumlah banyak untuk banyak orang. Untuk petanya salimun, salimani, salimuna. Untuk golongan perempuannya menjadi salimatun, salimatani, salimatun. Demikianlah para sahabat sekalian, kita klasifikasikan setiap bentuk kata dari ayat 42 dan 43 ini.
Selanjutnya kita mencoba untuk mengurai kedua ayat ini. Jadi kita lihat kedudukan setiap bentuk kata di dalam kalimat. Kita lihat yang pertama adalah ayat 42. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ini ayat 42 ini terdiri dari 3 anak kalimat. Yang pertama yauma yukshafu an saq. Kemudian yang kedua, anak kalimat kedua ini adalah wa yud'auna ila sujud. Dan anak kalimat yang ketiga ini adalah fala yastati'un. Kita lihat anak kalimat yang pertama. Di situ diawali dengan bentuk kata yauma. Maka setiap pada bentuk kata yauma, di sini ada yang tidak dimunculkan. Maka di sini yang tidak dimunculkan itu adalah taqumus sa'ah. Kita lihat taqumus sa'ah, yauma taqumus sa'ah. As-sa'atu ini menjadi subjek dalam kalimat, kedudukannya menjadi pokok kalimat. Kemudian taqumu keterangan kerja atau predikat menjadi keterangan kalimat. Maka yauma taqumus sa'ah ini menjadi keterangan waktu. Selanjutnya yukshafu an saq. An saqin ini menjadi pengganti subjek atau naibul fa'il karena anak kalimat ini diawali dengan kalimat fasib, sehingga an saqin menjadi naibul fa'il atau pengganti subjek. Pengganti subjek ini kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat. Dan yukshafu predikat ini menjadi keterangan kalimat. Jadi yauma taqumus sa'ah yukshafu an saqin, di kala mana atau satu peredaran sejarah tegaknya Adam, di mana langkah-langkah perjuangan tegaknya Adam telah dibuka atau telah diungkapkan. Jadi di sini sakin itu selain tadi bisa kata benda asli, juga kata benda jadian, bisa juga kata benda asli yaitu betis artinya. Nah, di sini betis ini melambangkan langkah. Jadi an-sakin sama dengan langkah-langkah perjuangan tegaknya Adam. Selanjutnya anak kalimat kedua wa yud'auna ila sujud. Ini pun sama, yaitu kata kerja fasib, sehingga di sini yud'auna, pada kata kerja yud'auna itu terdapat dhamir hum. Maka dhamir hum ini menjadi naibu fa'il atau pengganti subjek. Kemudian yud'auna predikat dan ila sujud ini keterangan keadaan. Hum pada yud'auna ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah yud'auna ila sujud ini menjadi keterangan kalimat. Jadi ketika satu peredaran sejarah tegaknya Adam, dikala langkah-langkah perjuangan tegaknya Adam dibuka, untuk mana mereka diharapkan supaya sujud atau sudi hidup sepatuh-patuhnya, maka fala yastati'un. Di sini anak kalimat yang ketiga, ada kata kerja la yastati'un. Ini ada dhamir hum. Untuk dhamir hum, maka hum ini menjadi subjek, maka subjek ini menjadi pokok kalimat, dan yastati'una ini menjadi predikat, menjadi keterangan kalimat. Sehingga fala yastati'un, maka pastilah mereka yang idem itu tidak mempunyai kemampuan apapun. Selanjutnya untuk ayat 43, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun.
Ini pun kita bagi ke dalam beberapa anak kalimat. Ini ada 4 anak kalimat. Yang pertama adalah khasyiatan absaruhum, kemudian tarhaquhum dillah. Anak kalimat yang ketiga waqad kanu yud'auna ila sujud, dan anak kalimat yang keempat adalah wahum salimun. Kita lihat anak kalimat yang pertama. Di situ khasyiatan absaruhum. Nah, di sini ada kana, ya, kanat yang tidak dimunculkan, sehingga kalau ini dimunculkan menjadi kanat khasyiatan absaruhum. Maka fungsi dari kana ini kita ingat fungsinya, yaitu mendomahkan pokok dan menfathahkan keterangan, sehingga yang menjadi pokok dari kana di sini adalah absaruhum, karena sudah terlihat jelas untuk harkat pada absaruhum itu dhammah, maka dia menjadi pokok kana. Kemudian untuk keterangan kananya yaitu khasyiatan. Khasyiatan ini harkatnya nasab atau fathah. Jadi untuk absaruhum ini menjadi subjek dari khasyiatan, dan kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat kana, dan keterangan kalimat kananya yaitu khasyiatan. Selanjutnya anak kalimat yang kedua tarhaquhum dillah. Nah, di sini tarhaquhum dillah ini kalimat kata kerja. Maka untuk kalimat kata kerja ini kita cari subjeknya. Di sini untuk subjeknya adalah ad-dillah. Dillatun, karena untuk harkatnya ini adalah dalam keadaan rafa, maka kedudukannya dillatun ini menjadi subjek dari keterangan kerja tarhaqu. Tarhaqu. Jadi tarhaqu menjadi predikat dan hum ini menjadi objek. Selanjutnya khasyiatan absaruhum ini menjadi keterangan ke-1, dan tarhaquhum dillatun ini menjadi keterangan atau hal yang kedua. Selanjutnya kita lihat anak kalimat yang ketiga waqad kanu yud'auna ila sujud. Nah, ini sama, itu diawali dengan kanu, ya, kata kerja kana, maka di sini nanti ada pokok kalimat kana dan keterangan kalimat kana. Kita lihat pada yud'auna ila sujud, sama seperti tadi. Yud'auna ini kata kerja fasib, maka pada yud'auna ini terkandung dhamir hum, maka hum ini menjadi naibu fa'il atau pengganti subjek. Selanjutnya kata kerja yud'auna ini menjadi predikat, dan ila sujud ini menjadi keterangan keadaan. Hum sebagai pengganti subjek, maka dia menjadi pokok kalimat, dan jumlah yud'auna ila sujud ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya jumlah hum yud'auna ila sujud ini menjadi keterangan kalimat kana dari dhamir hum yang terkandung pada kata kerja kanu. Jadi kanu di dalamnya hum ini menjadi pokok kalimat kana. Nah, untuk kanu yud'auna ila sujud ini menjadi pokok kalimat. Kemudian wahum salimun, kita lihat wahum salimun, anak kalimat yang keempat. Hum ini rafa, ya, hum KPNS dalam keadaan rafa, maka ini menjadi pokok kalimat, dan salimuna juga sama rafa, ini menjadi keterangan kalimat. Maka hum salimun ini menjadi keterangan
kalimat dari pokok kalimat waqad kanu yud'auna ila sujud. Kemudian kita lihat bahwa untuk ayat 43 ini kedudukannya di dalam kalimat dilihat dari ayat 42, ini semuanya menjadi hal atau menjadi keterangan untuk ayat yang ke-42. Jadi ayat 42, yauma taqumus saah yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ini menjadi pokok kalimat merangkai, dan kanat hasiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Jadi di sini mereka yang hidup atau ditimpa dalam kehidupan hina dina, pandangan mereka akan terbelalak menyaksikan hasil kenyataan dari dakwah nur menurut sunnah Rasul ini, yang dulunya sudah pernah didakwahkan agar mereka mau hidup sepenuh hati dengannya ini, yaitu untuk menjadi orang-orang yang hidup berpenataan dengan Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan uraian tirakat yang ke-378. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.